Gue pikir itu cuma mitos. Cerita receh yang biasa diobrolin sambil ngopi di warung pinggir jalan. Katanya, kalau lewat kuburan tua di ujung jalan kampung Karangjati, harus bunyiin klakson. Cuma 3 kali. Kalau enggak, katanya, bakal diikuti. Lucunya, hampir semua orang di kampung itu percaya. Dari tukang sayur sampai ojol yang cuma lewat sekali, mereka semua ngelakuin ritual aneh itu. Klakson 3 kali. Tiap malam. Gue yang baru pindah ke sana ngerasa itu konyol. Gimana enggak? Masa gara-gara lupa klakson, bisa-bisa pulang bareng pocong? Gue ketawa-tawa waktu denger itu dari tetangga depan rumah. Sampai akhirnya, suatu malam, gue lupa. Gue capek. Lupa diri. Lupa aturan. Dan sejak itu, hidup gue berubah. Ada yang ikut pulang bareng gue malam itu. Jam 12:30 malam, suasana jalan udah sepi banget. Gue nyetir motor pelan, helm setengah mata, jaket bau asap, mata tinggal 5 watt. Pikiran gue cuma satu, kasur. Kuburan Karangjati udah tinggal beberapa meter lagi. Jalan di situ gelap, cuma ada satu lampu jalan yang kedap-kedip kayak mau mati. Angin tiba-tiba dingin. Nggak enak. Tapi gue cuek. Gue cuma mikir, ngapain juga klakson-klakson, norak. Dan gue lewat. Tanpa klakson. Tanpa mikir 2 kali. Tanpa sadar kalau malam itu, gue bawa penumpang. Sampai rumah, semuanya biasa aja. Gue parkir motor, buka pintu pelan-pelan, takut bangunin emak. Rumah sepi. Guling gue masih terguling di pojokan kasur, selimut masih lepek bekas pagi tadi. Gue rebahan. Baru mau merem, tiba-tiba. Tuh. Gue buka mata. Suara dari jendela. Kayak ada yang ngetuk pelan. 3 kali. Awalnya gue kira angin. Tapi, angin mana bisa ngetuk jendela 3 kali, dengan jeda yang pas dan ritmenya rapi kayak gitu? Tuh. Lagi. Masih sama. Masih pelan, tapi jelas. Gue bangun pelan. Dada gue mulai sesak. Mata ngelirik jam dinding. Pukul 1.07. Di luar, angin kayak berhenti. Sepi banget, kayak dunia lagi tahan napas. Gue mendekat ke jendela. Tirai kain tipis gue sedikit bergerak, kayak ada yang dari luar nyolek. Dan pas gue buka sedikit tirai itu, gue lihat dia. Berdiri. Diam. Matanya kosong. Kain kafannya kotor, kayak habis digulingin di tanah basah. Kepalanya miring. Dan bibirnya, kayak senyum. Senyum lebar. Tapi bukan senyum manusia. Itu senyum makhluk yang tahu. Malam ini, dia nggak cuma ngetuk jendela. Gue mundur dari jendela. Nafas gue ngos-ngosan. Jantung gue deg-degan kayak habis lari dikejar anjing, tapi kaki gue beku. Gak bisa gerak. Gue pegang dada. Masih berusaha mikir logis. Mungkin gue ngantuk. Halu, iya, halu. Tapi suara ketukannya masih ada. Tuh. Lagi. Dan makin keras. Gue gak berani nengok ke jendela lagi. Gue langsung lari ke tempat tidur, narik selimut nutupin kepala, kayak bocah kecil ketakutan. Bodohnya, gue malah baca doa sambil merem, berharap pagi cepet datang. Tapi, entah kenapa gue tertidur. Dan mimpi gue, aneh. Gue berdiri di depan kuburan Karangjati. Sepi. Cuma ada satu lampu jalan yang nyala, sama kayak yang gue lewatin tadi malam. Tapi semuanya hitam putih. Gak ada warna. Kayak film horor lama. Tiba-tiba ada suara dari belakang gue. Pelan. Serak. Berat. Suara yang kayak datang dari lubang tanah. Kau lupa. Gue noleh.
Dan dia ada di sana. Pocong itu. Mukanya hancur. Matanya cuma bolong hitam. Dan dari mulutnya keluar cacing tanah yang ngegeliat pelan. Dia melayang ke arah gue, gak jalan, tapi lompat kecil-kecil. Kletek, kletek. Suara kain kafan yang ketarik paksa. Kau lupa klakson. Katanya lagi, sambil nunjuk ke arah gue. Sekarang aku ikut. Gue teriak. Gue pengen lari. Tapi kaki gue tenggelam. Tanahnya jadi lumpur, kayak nahan gue di situ. Gue meronta. Dia makin dekat. Tangan pocongnya naik. Lalu, brak! Gue kebangun. Tapi bukan di kasur. Gue tidur di depan pintu kamar. Kayak habis jatuh dari tempat tidur. Dan pintu kamar gue kebuka. Padahal semalam gue inget jelas, gue kunci dari dalam. Tapi sekarang, pintu itu kebuka, nganga ke lorong rumah yang gelap. Dan di ujung lorong, kayak ada bayangan putih berdiri. Diam, nunduk, dan sayup-sayup. Suara ketukan itu masih ada. Tapi kali ini, di dalam rumah. Gue nggak bisa ngomong. Gue cuma bisa duduk di lantai, diam, keringetan, dan liatin bayangan itu. Dia masih berdiri di ujung lorong. Putih. Diam. Tapi jelas bentuknya bukan orang biasa. Kainnya menjuntai sampai lantai, dan bayangannya nggak nempel di dinding. Dia kayak melayang. Gue gak tahu berapa lama gue duduk di situ. Tapi perlahan-lahan, bayangan itu mundur sendiri. Pelan banget. Masuk ke arah ruang tamu. Menghilang ke balik gelap. Dan anehnya, gak ada suara langkah. Gak ada suara pintu. Hanya sepi. Sepi yang bikin kuping gue berdenging. Setelah gue sadar, gue buru-buru berdiri. Nyalain semua lampu. Lorong, ruang tamu, dapur. Rumah gue terang semua. Tapi rasanya tetap dingin. Kayak ada yang ngikutin dari balik bayangan lampu. Gue gak bisa tidur lagi malam itu. Cuma duduk di ruang tengah sambil mandangin pintu depan, takut dia balik. Tapi yang lebih serem, besok paginya ada yang aneh. Pas gue keluar rumah, tetangga sebelah, Pak Broto, manggil. "Leh, kamu semalam keluar rumah jam 2 ya?" Gue langsung kaget. "Hah? Enggak, Pak. Saya tidur." Dia ngangguk-ngangguk pelan. "Soalnya saya lihat ada yang berdiri di depan rumah kamu. Pakai kain putih. Saya kira kamu. Tapi, pas saya panggil, dia malah lompat pelan-pelan ke arah jalan." Gue pucat. Nggak bisa jawab.